Ini di depan kita udah ada Stargazer nih Pak, Hyundai. Stargazer, Hyundai. Iya, mobil Korea. Mobil Korea yang sedang booming saat ini. Sedang booming saat ini. Karena apa? Karena memang produksinya di dalam negeri, di Indonesia. Dalam negeri. Nah, hebatnya mesin ini dia sudah menggunakan dual injektor dan dia menggunakan satu motor tapi besar sekali baling-balingnya. Kawan-kawan, bisa dikasih lihat ya. Nah tuh, besar banget. Bluelink ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin memantau kondisi mobil, ingin menghidupkan mobil dari jarak jauh, atau mungkin teman-teman ada trouble di mobil tersebut, kemudian teman-teman nggak menyadari bahwasanya itu adalah trouble, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Hari ini hari Jumat yang cerah. Saya sedang janjian dengan artis kita Mas Hardi di Hyundai Melati. Nih, ada apa nih kegiatan Mas Hardi di Hyundai Melati? Karena sekarang ini lagi promo nih ya, mobil-mobilnya Hyundai sedang banyak-banyaknya. Dan ada satu produk yang sangat banyak dilihat dan ditonton orang banyak. Bagaimana? Kita cari tahu dulu ya. Di mana Mas Hardi? Ini Hyundai Melati. Ada tepatnya di Jalan Magelang. Wow. Kita cari Mas Hardi. Oke, Hyundai. Mas Hardi di mana? Ini dia unit-unitnya. Hyundai kereta lagi. Kita coba cari di mana beliau. Oke, kita coba cari Mas Hardi. Nah, itu dia. Assalamualaikum Mas Hardi. weh, Pak Taufik sampai sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain Pak kesini Pak? Jauh banget ya. Tak cariin di Jalan Magelang yang atas nggak ada. Rupanya ada Jalan Magelang bawah nih. Ya ini kita lagi nonton-nonton video Pak. Tuh mobil ini. Siapa tahu nanti ada SPK gitu masuk. Ini di depan kita udah ada Stargazer nih Pak, Hyundai. Stargazer, Hyundai. Iya, mobil Korea. Mobil Korea yang sedang booming saat ini. Sedang booming saat ini. Karena apa? Karena memang produksinya di dalam negeri, di Indonesia. Dalam negeri. Nah, otomatis kalau produksi dalam negeri secara inden cepat ya. Kemudian spare part juga pasti akan banyak dikomposisikan produk lokal dan juga produk Korea pasti. Seperti itu Pak Taufik. Nah, jadi kita mau ngapain nih Mas nih? Oke, kita nge-review Pak sedikit Pak. Wih. Iya dong, jangan mobil bekas doang yang kita review. Jangan mobil bekas aja, karena penonton kita, sobat-sobat AHpedia juga pengen tahu kan? Iya betul. Seperti apa sih mobil terbaru dari Hyundai ini? Terutama yang Stargazer ya, karena memang dia mobil ini harganya juga cukup terjangkau dan juga kemungkinan besar peminatnya akan sangat banyak sekali Pak. Karena apa? Di samping dia bentuknya ini sangat futuristik Pak. Ya. Muatan di dalamnya itu juga banyak. Karena kan penduduk kita kan terutama masyarakat Indonesia ya, itu menginginkan mobil itu bisa dipakai buat keluarga yang banyak. Ini muatannya bisa sampai 6 sampai dengan 7 orang, Pak. 7 orang. Iya. Nah, ini kalau dilihat dari depan Mas Hardi, ya. Ini mengingatkan kita dengan Hyundai Staria ya. Iya betul. Ininya ya. Jadi memang dia ini ya, DC ini Pak, anti mainstream ya. Orang-orang bikin mobil itu biasanya lebih kepada kayak model Transformer gitu Pak. Kebentuknya kerobot-robotan. Kalau ini dia enggak. Kita lihat modelnya kayak gini aja nih, sebenarnya mobil ini kalau buat kenceng lari ya, itu kelihatan banget dia enggak oleng karena dia enggak ngantem angin. Angin ya, betul. Ini aerodinamis banget ya. Aerodinamis sampai ke atasnya. Sampai ke atas. Jadi modelnya dia mirip-mirip kayak sedan dan juga dia ini ground clearance-nya memang nggak terlalu tinggi karena memang dia menopang pertama ini sih peleknya sendiri dia ring 16. 16 ya? Ini peleknya ring 16. Sebenarnya ring 16 ini cukup Pak. Kita kan sering-sering nemuin mobil-mobil LMPV kayak gini ringnya 15. 15 kalau ya? dia 16 kayak gitu dan donatnya besar. Kalau kita lihat di sini pernya 55. Jadi 55% dari 205 mm. Keuntungannya menggunakan ban seperti ini tentunya adalah empuk Pak. Nah, kenapa kita lihat di sini ground clearance-nya pendek, kemudian wheelbase-nya dia cukup panjang ya. Karena apa? Dengan kondisi kayak gini mobil sebenarnya dibuat tidak terasa begitu limbung. Kalau kita perhatikan mobil-mobil tinggi kemudian dia bentuknya nggak aerodinamis itu kalau kita di dalam itu terasa limbung biasanya. Kalau ini dia
terasa mungkin nanti kita akan membahas tentang suspensinya seperti apa. Tapi sebelum masuk ke hal tersebut, maka kita coba dulu fitur-fitur yang ada di mobil, Pak. Nah, ini saya tadi udah ngantongin remote, Pak. Sebentar. Remote TV ya yang kelihatan. Ini dia remote TV. Nah, ini mobil ini dia udah intelligent key. Kita lihat ya di sini ya teman-teman. Ini kan spionnya nekuk ya. Iya. Ini kalau misalnya saya deketin saja dia buka sendiri. Padahal saya nggak mencet apa-apa. Bener nih. Iya Pak. Ini saya menjauh dia nutup sendiri. Kayak gitu. Nah ini teman-teman seperti biasa ini kita cek ya di sini. Seperti pada mobil pada umumnya dia menutup sendiri Pak spionnya. Ini dia ada tombol lock, unlock, kemudian ada hold, kemudian ada yang untuk pintu belakang ya, pintu bagasi. Tapi akan kita coba dulu. Katanya sih mobil ini bisa nyala sendiri Pak. Wow. Keren kan? Keren. Misal gini, kasus-kasus seperti ini kan kalau saya pribadi Pak, mobil saya itu kan sering kali di luar gedung. Sehingga dia selalu tersorot matahari. Betul. Ketika saya mau masuk mobil, mungkin begitu buka mobil terasa gerah. Gerah ya. Nah, kalau mobil ini uniknya adalah pertama kita bisa menghidupkan dari luar. Jadi kita nggak perlu masuk ngidupin mobil, nggak perlu. Nah, kita ngidupinnya dari luar. Caranya adalah dengan tekan tombol hold ini, Pak. Ini kita tekan. Tapi sebelumnya kita lock dulu ya ini. Oh, dikunci dulu. Kita lock dulu kemudian kita hold. Ini nunggu kurang lebih sekitar 3 sampai 5 detik. Dia nyala. Nyalanya ini berikut dengan nyalanya AC, Pak. Misalnya di dalam kita ingin mengganti udara tanpa membuka Kaca pintu. membuka pintu, tanpa masuk ke dalam, kita bisa membuka. Caranya ada pencet unlock-nya ini. Kita panjer saja. Nanti dia sekitar 3 sampai 5 detik akan turun. Nah, ini dia akan ini, Pak. Akan posisinya dia akan mengganti udara panas yang ada di dalam tadi ya pada saat berjemur ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia sudah dingin ataupun kita ingin mematikan, itu kita bisa mencet hold lagi. Yang ini, Pak. Nah, ini kita pencet, dia langsung mati. Kemudian kita ingin menutup jendela, kita pencet lock. Ini, Pak, locknya ini. Tutup, kita panjer 3 sampai dengan 5 detik biasanya dengan nangis. Seperti itu. Canggih kan? Canggih banget. Iya. Masuk SPK, Mas. Insya Allah. Doain kawan-kawan. Nah, ini kita beralih kemana lagi, Mas Ardi? Oke, kalau dari desainnya memang kita udah ini ya, mungkin udah YouTuber lain udah banyak yang mengupas ya. Kawan-kawan yang melihat ya. Nanti mungkin teman-teman bisa ngelihat vlog yang lain, tapi yang jelas di sini sedikit kita akan informasikan bahwasanya ini adalah DRL ya. Seperti itu. DRL kalau misalnya dia kondisinya nggak ngidupin lampu, dia akan terang. Tapi kalau misalnya lampu utama atau lampu senja hidup, maka dia akan menjadi tail lamp seperti itu. Akan meredup warnanya. Kemudian di sini ada lampu masih bolam ya, lampu sennya masih bolam berikut dengan fog lamp-nya masih bolam. Tapi kalau untuk yang lampu utama dekat maupun jauh, dia kondisinya adalah ini LED. Kemudian kalau di sini saya senangnya adalah dari samping itu dia kelihatan sekali aerodinamis, Pak. Kita bisa ngelihat ya kondisinya biasanya kan kebanyakan mobil-mobil saat ini itu kan dia kan lebih tinggi ya. Kalau ini dia benar-benar pendek. Betul. Dimulai langsung dari bawah sampai sejajar ke atas, ditarik ke atas. Betul. Jadi kalau kita ngelihat Honda itu Odyssey ya. Iya. Mirip-mirip seperti itu. Sisi sebelah depannya. Lalu kemudian untuk sisi sebelah belakang, nah ini saya sukanya ini, Pak. Lampu ini, ya dia masih bolam sih ya. Ini dia masih bolam. Kemudian lampu ini pun juga masih bolam semua, tapi dia bentuknya bagus. Sesuai dengan nama saya Hardi. Di sini dia lampunya H. Seperti itu. Memang kadang kita melihat bahwa sebuah mobil itu kalau berani tampil beda. Benar. Kita merasa, wah, mobil saya beda. Ya, anti mainstream, Pak. Betul. Mobil saya beda, betul. Apalagi kalau untuk ini nanti akan kita jelaskan mengenai masalah mesin juga. Itu mesinnya juga udah canggih banget, teman-teman. Sama sekalian fitur-fitur juga ya, Mas Ardi? Fitur-fiturnya seperti itu. Oke, Pak, mungkin kita langsung aja tanpa bertele-tele kita langsung cek kap mesinnya. Kok mirip jadi di AHP dia ya? Iya. Emang AHP dia ya? AHP dia. Tadi dulu Pak Taufik. Ini tipenya prem. Prem. Jadi untuk ini Stargazer itu ada 4 ya. Yang pertama ada aktif, kemudian trend, kemudian style, sama prem. Nah, prem ini tipe tertinggi. Yang tertinggi. Nah, hebatnya lagi yang oleh pihak Hyundai pinjamkan ke kita selama 1 tahun. Nah, ini Pak Taufik dia udah
dual tone. Oh, dua warna ya. Nah, tuh, jadi kawan, bisa dilihat. Nah, ini kan kalau untuk frame itu kan ada yang satu warna, ada yang dua warna. Mungkin kalau yang satu warna seperti itu Pak, tuh putih polos. Tapi kalau mau dua warna itu bisa. Teman-teman kalau misalnya request dua warna bisa nggak Mas Hardi ke dealer? Bisa banget. Tinggal bilang saja sama salesnya, minta dua warna, nambah 1.500.000. Seperti itu Pak Taufik. Untuk saat ini ya. Nah, itu kenapa bergerak Mas? Ya biarin Pak, dia suka-suka dia. Dia memang suka menyambut tamu ya. Oke. Nah ini kita coba ini Pak, langsung buka kap mesin ya. Bukan kap mesinnya ada di sini teman-teman. Ini sini, kemudian bukan bensinnya ada di sini. Bensin di belakang. Kayak gitu. Siap. Oke, kita ke mesin dulu. Nah, pembukaannya sini samping. Jadi kan orang kadang-kadang ke atas ya. Kalau dia ini ke samping. Ya. Oke, tuh. Bukanya ke samping kawan, bukan ke atas. Oke, kalau untuk kita berbicara masalah mesin, ketika kita buka kap mesin, umumnya Pak, kalau yang sering saya hadapin ya mobil-mobil Jepang itu throttle ada di atas, kelihatan. Betul. Nah, kalau ini throttle-nya di sini Pak, ngumpet di sini, karena manifoldnya di posisinya di sini, throttle-nya di sini, kayak gitu kan, filter udara di sini. Nah, kalau kita lihat di sini memang dia udah menggunakan direct ignition. Satu silinder dia mempunyai satu coil. Satu 2, 3, 4. Kayak gitu. Ya. Nah, hebatnya mesin ini dia sudah menggunakan dual injektor. Satu silinder dual injektor. Tujuannya apa? Efisiensi bahan bakar tentunya. Karena kalau menggunakan satu injektor itu, dia lubangnya itu biasanya besar Pak. Dan banyak. Nah, ini kalau untuk yang dual itu dia kenapa dia besar dan banyak? Kalau satu karena kalau kecil dia lebih riskan buntu. Tapi kalau dia dibuat dua gini, dia kecil sekalipun itu masih ada satu yang membackup. Jadi dua injektor kayak gitu. Nah kalau kita biasanya ngelihat ini Pak VVT-i ya mungkin ya bahasa gaulnya ya. Ini kalau dia sudah menggunakan VVT-i juga, cuman dia bentuknya itu bukan kayak solenoid yang panjang gitu. Betul ya. Bulat ya. Bulat ya kayak aktuator gitu ya. Cuman kayak aktuator gitu. Nah, kondisinya kalau untuk mobil ini ditopang oleh 3 engine mounting. 3 engine mounting? 3 engine mounting. Satu sebelah sini, kemudian 2 sebelah sana, kemudian yang satu di bawah. Bawah ya? Oke. Nah, yang unik dari mobil ini adalah dia memiliki reservoir yang gepeng, Pak. Gepeng, kemudian dia warna kulitnya pink ya. Dan dia menggunakan satu motor, tapi besar sekali baling-balingnya. Kawan-kawan, bisa dikasih lihat ya. Nah, tuh. Besar banget. Nah ini besar, kalau biasanya kan kecil-kecil ya, ini dia besar. Jadi hampir penuh ini penampang ini. 3/4 radiator itu dia dihisap oleh atau dilepaskan oleh satu kipas yang baling-balingnya cukup besar. Keren. Kemudian aki dia menggunakan 45 ampere ya. 5 ampere? 45 ampere. Oh 45 ampere ya? Ya 45 ampere. Nah teman-teman kalau misalnya nyari fuse box-nya di mana, fuse box-nya ada di sini dan pembukanya cukup mudah. Ini dibuka seperti ini. Oke, di sini ada fuse, kemudian ada relay. Kalau untuk di mana letakkan, kadang-kadang kalau untuk fuse box itu dilengkapi alamat di sini atau peta. Maka di sini diperintahkan untuk melihat di buku panduannya. Buku panduan kalau untuk yang Hyundai sekarang udah modelnya PDF Pak, sehingga di-download di aplikasi My Hyundai. Nah nanti ketika bapak-bapak atau ibu-ibu beli mobil ini, maka download dulu aplikasi My Hyundai. Seperti itu. Tinggal pelajari lebih banyak lagi. Betul, Pak. Nanti di sana ada posisinya. Oke. Nah, kalau untuk alternatif sendiri ini ya, fan bell, Pak. Itu dia menggunakan satu fan bell dengan dia auto tensioner di sini. Jadi dia udah auto tensioner, ini auto tensionernya. Posisinya dia menekan gini, kalau misalnya dia mau ngendorin ya tinggal dinaikkan ke atas ini seperti gambarnya. Jadi nggak perlu kunci. Ya, nggak perlu penyetelan ya. Kalau dia udah auto tensioner. Nah, kita akan membahas dari mesin ini dia 1500 cc, kita beralih ke transmisinya, Pak. Nah, untuk tipe frame ini dia hanya menggunakan transmisi satu matic. Jadi kan kalau aktif itu kan ada dua ya. Aktif itu ada manual, ada matic. Kemudian untuk yang trennya itu juga ada manual, ada matic. Kemudian untuk yang style itu dia matic IVT namanya. Ya, dan juga untuk frame ini IVT. Apa sih IVT itu? IVT sebenarnya sama kayak CVT. CVT dia penggeraknya ada polinya, ada poli primer, poli sekunder, ada ngembang, ngempis. Nah, tapi bedanya di beltnya. Ya. Beltnya itu kalau untuk yang lama dia kan menggunakan sabuk baja. Kalau untuk yang ini dia modelnya rantai. Nah, rantai yang dirapatkan.
Jadi modelnya mungkin mirip-mirip kayak rantai ini ya, transfer 4WD mungkin. Mirip seperti itu. Oke. Nah, Baik. Oke. Nah, kemudian ini kita sudah membahas masalah mesin dan juga transmisi. Nah, untuk yang masalah yang tidak kalah penting adalah kaki-kakinya, Pak Taufik. Betul, kaki-kaki. Ini biasanya kaki-kaki kita dongkrak. Ini nggak usah dongkrak ya. Ini kalau saya melihat di sini sih cukup ini ya, cukup terlihat ya ke arah bawah sana. Jadi dari samping sini kita bisa melihat bahwasanya racknya ini dia sudah tidak menggunakan hidrolis, teman-teman. Dia sudah menggunakan EPS. Bagaimana bentuknya? Coba kita dari bawah aja mungkin. Oke, bisa Pak? Bisa. Bisa kelihatan Pak? Saya ngolong dulu kawan-kawan. Tuh. Wow. Nah, dia menggunakan ini Pak, McPherson Pak, untuk suspensi yang depan. Keuntungan menggunakan McPherson itu dia untuk ininya, apa itu namanya, spare part-nya itu cenderung lebih murah, konstruksinya juga sederhana, tapi dia mampu ini ya, apa itu namanya, meredam getaran dengan sangat baik. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini dia mirip sekali kalau yang kita pernah sering bongkar tuh Livina ya. Livina. Nah, dia mirip dengan Livina. Kalau kita lihat di sini, ini shocknya terlihat teman-teman. Ini tangan saya bisa masuk 5 jari lebih. Jarak antara ini dengan ini, jadi kelihatan banget cingkrang. Biasanya mobil dengan kontur cingkrang seperti ini, dia ayunannya ini jaraknya cukup jauh, Pak. Nah, untuk mobil dengan jaraknya cukup jauh berarti dia suspensinya empuk. Kayak gitu. Suspensinya biasanya kalau rapat-rapat dia cenderung kaku. Betul. Tapi kalau dia jauh ini kebanyakan sih memang dia empuk, sangat lunak. Makanya dia desainnya tinggi ya. Desainnya tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin memperbesar donat ban ini juga bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Karena ini sangat ini sekali. Atau mungkin teman-teman mau, ini kan ring 16. Mau dibuat ring 17. Itu pun juga masih bisa sepertinya. Seperti itu. Kalau untuk yang depan dia menggunakan rem yang cakram ya. Cakram ya. Sekarang udah kebanyakan cakram. Lalu kemudian untuk kaki-kaki dia tetap menggunakan lower arm dengan bushing yang cukup besar, terlihat dari sini. Untuk member sepertinya dia tidak ada bushingnya, sepertinya. Oke. Jadi kalau untuk ini depan dia udah dilengkapi dengan stabilizernya juga. Jadi ini dia anti limbung lah untuk yang sisi sebelah depan. Oke, baik. Dan lalu kemudian setir juga sudah elektronik ya Mas? Ya, setir udah EPS. EPS ya. Jadi setir udah EPS, kemudian bawah tetap mirip yang namanya McPherson ya, konstruksinya seperti itu. Kita cek ke belakang, kalau belakang dia menggunakan beam suspension, Pak. Beam suspensi. Kalau untuk remnya dia menggunakan trommel ya. Trommel. Tapi meskipun trommel, ini di sini saya ngelihat ada sensor ABS-nya. Jadi mobil ini dia sudah memiliki sistem pengereman yang ABS. Jadi dia mengerem dengan baik. Terlebih kalau dia kan ada smart controlnya masalah ini ya, apa namanya, jarak antara mobil dengan mobil di depan. Itu kan udah ada kontrolnya. Tentunya hal tersebut pasti harus ada ABS-nya. Betul. Karena itu sebagai pengontrol pengereman. Seperti itu. Nah, kalau di belakang sini kita melihat dia beam, Mbak, suspensinya. Keuntungan beam suspensi ini dia lebih lunak ya, lebih lembut ya. Lebih lunak, lebih lembut. Kemudian bedanya antara independen, kalau yang beam itu dia lebih stabil ketika jalan menikung. Karena ibaratnya dia seperti stabilizer, Pak. Oh iya? Iya, koneksi antara kanan sama kiri. Seperti itu. Malah jadi ada fungsinya ya Mas ya? Ya pasti, Pak. Dan itu pun juga lebih mudah ya dalam proses perawatan. Kalau kita bongkar yang misalnya kayak ini ya, Nissan Serena yang C24 itu kan dia kan, kita kan sering bongkar ya, armnya antara kanan sama kiri kan dia kan terpisah ya. Betul. Nah itu kan pembongkarannya memakan waktu yang sangat lama. Tapi kalau yang ini cukup cepat sih. Begitu bongkar beam udah turun semuanya kanan sama kiri. Kalau di Nissan model seperti ini dipakai di unit Grand Livina. Grand Livina juga. Grand Livina Evalia pakai yang itu. Oh iya. Hanya saja dia Evalia kan pegasnya daun. Oh daun. Kalau ini dia spiral. Spiral. Oke, seperti itu, Pak. Oke. Ya, sekarang ini kita untuk masuk. kaki-kaki udah. Kemudian untuk engine juga sudah. Kita masuk ke dalam, fiturnya di dalam seperti apa, Pak? Oke, baik. Halo Hyundai. Halo.
Ya, ini baru saja kita masuk ke dalam. Ini dia tipenya prem, Pak. Kalau kita ngeliat dia berbeda dengan tipe style ya. Kita kemarin sempat ngeliat yang style ya, Pak. Kalau ini tipe prem, kalau style kan masih fabric ya. Kalau ini sudah kulit. Istimewa sekali sampai dengan setirnya juga. Ini kulit, kemudian beberapa di fitur ininya, trimnya itu pun juga kulit. Dia menggunakan kulit. Nah, di tengahnya sini kalau untuk yang kemarin kita cek dia masih knob. Kalau ini dia digital ya, semi digital gitu. Jadi dia ada ininya. Tetap ada knobnya, cuman knobnya dia bagus bentuknya. Dibandingkan yang sebelumnya itu kan tipe yang lainnya dia masih knob putar. Iya, benar. Nah, kalau Pak Taufik lihat di speedometer ini dia gelap, tapi di sini ada warning. Warning ini adalah kap mesin yang terbuka. Ada sensor ya Mas ya? Ada sensornya. Canggih. Pak. Saya tutup dulu kap mesinnya. Ya. Tuh, kita perhatikan. Apa yang terjadi dengan warna merah yang ada di... Oke. Warna merahnya hilang, Mas. Hilang ya? Hilang. Oh ya. Oke, siap. Ini kita tutup aja, Pak. Nah. Gimana ini? Nanti kalau yang di rumah ACC gimana, Pak? Langsung, Mas. Oke, ini teman-teman di sini kita akan coba langsung menghidupkan mesinnya. Tapi sebelum kita menghidupkan mesinnya, saya kasih sedikit gambaran bahwasanya di sini ada yang beda. Bedanya apa? Kalau biasanya dashboard itu kan rata ya. Benar. Rata. Ini memang di belakangnya rata, tapi di depannya ini ada kayak ininya, Pak. Model desain atau bentuknya penutup gitu ya. Betul, betul. Sebenarnya mungkin dia untuk memperjelas kondisi speedonya kali. Nah, kemudian kalau di sini kita bisa cek di sini laci. Tapi dia hanya kecil sih. Mungkin kalau untuk nyimpen kacamata, kemudian handphone, ini bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau naruh handphone di sini pun bisa, karena untuk yang tipe prem ini dia udah chargingnya itu udah wireless, Pak. Wireless charging. Ini USB ini bukan untuk ngecas ya. Tapi ini adalah untuk nyolokin supaya misalnya kita ingin memutar video ataupun musik itu bisa dari hardware USB. Dari hardware lain ya. Ya, kalau untuk yang cigarette lighter dari sini. Mungkin charger jawaban dari sini. Ya, seperti itu, Pak Taufik. Oke. Nah, kita akan coba hidupkan mesinnya, Pak Taufik. Oke. Nah, begitu kita hidupkan di sini ada ambient ya, Pak ya. Lampu ini sangat cantik sekali. Di sini juga ada ambiennya. Di trim keliling ya. Ada. Oke. Kemudian ini kita hidupkan AC-nya. Sentuh, Pak. Sentuhan ya. Oh, ada autonya juga, Mas? Ada autonya juga. Misalnya auto nanti akan menyesuaikan dia kecepatannya. Dan juga dinginnya akan menyesuaikan ruangan. Tuh, dia jalan sendiri, Mas ya? Ya. Sampai ke posisi berapa tuh? 2 terakhir ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk auto kan memang dia kok menyesuaikan kondisi ruangan ya, Pak. Dengan kita ini bisa dikecilkan. Oh, oke. Berarti kalau dikecilkan dia tidak auto lagi ya? Nah, kan beberapa ada yang bilang bahwasanya ini kan AC ya, Pak ya. Ini AC dalam kondisi hidup, ini dingin, teman-teman. Nah, ini dia memiliki double blower. Belakang sini. Ini bukan hanya blower, teman-teman. Ini saya cek di sini dia dingin. Di sini di dalamnya memang ada evaporatornya. Ini dingin sekali ini. Sini dingin. Meskipun dia masih knob kalau untuk ke belakang. Berarti untuk pengaturan suhunya dari depan ya? Ya, pengaturan suhunya dari depan. Di belakang hanya blower kayak gitu. Oke, ini akan kita coba di sini, Pak. Nah, ketika kita menghidupkan seperti ini, itu ada dua indikator ya. Yang pertama ini indikator kecepatan. Kemudian yang sebelah kanan ini RPM mesin. Coba jadi RPM-nya itu angka, Pak, Mas? Angka. Dan ini dia kelipatan 1000. Jadi kalau dia misalnya 0,7 berarti dia 700. Ini saya coba gas ya. Nah, dia akan naik sendiri. Ini sudah digital, teman-teman. Bensin pun juga seperti itu. Dia sudah digital, termasuk temperatur yang ada di kanan. Nah, tapi temperatur dia digital, iya Mas ya? Biarpun dia tetap muncul berapa apa? Betul. Di sini kan bar-barnya ya? Tetap ada bar-barnya dan di sini pun juga ada ini, Pak, lambang temperaturnya. Beberapa unit itu kan kalau dia lambang temperaturnya ini ada, biasanya fitur ininya dihilangkan. Tapi kalau ini dia lengkap. Kayak gitu. Ini kondisinya masih P, teman-teman. Nah, ini akan coba kita cek apa saja yang ada di dalam sini. Mulai akan kita coba ini ya, apa namanya? Menu dulu ya. Di
Di sini ada info berkendara, mulai dari laju kecepatan rata-rata ya. Kemudian ini Jarak tempuh. ada jarak tempuh, ada waktu penggunaan. Iya. Kemudian di Konsumsi sini bahan ada bakar. bantuan pengemudi. Bantuan pengemudi ini apa saja kita akan coba cek. Di sini ini adalah kontrol untuk yang ada di MID. Kemudian ini adalah kontrol untuk yang di Audio. audio. Oh. Yang di MID kita mulai masuk ke sini ada, nah untuk mengarahkannya, untuk tekan OK kita tekan tengah sini. Ada peringatan, volume peringatan tinggi, sedang, rendah. Ini volume peringatan ini Pak ya. MID, kemudian driver attention. Ini kalau misalnya teman-teman ini apa tuh namanya, nggak ngerti bahasa Inggris, di sini ada bahasa Indonesia. Cara nyetingnya dari sini. Ini Pak, ini sih bahasa Indonesia ya. Misalnya nanti kok bahasa Inggris. Nah ini di sini ada pengaturan umum, bahasa. Oh, bahasa Kalau dia Inggris, bahasa Korea juga ada, Mas. maka dia jadi Inggris Pak. Oke, itu udah bahasa Inggris itu. Ini Korea. Bapak mau mencet? Enggak, jangan. Bahasa Indonesia aja dah. Ini bahasa Indonesia. Oke. Nah, bantuan pengemudi. Oke. Nah, ini akan kita coba apa saja. Kita kupas. Mungkin nanti kalau saya nggak tahu, saya akan tanya sama kepala bengkel ya, Pak. Oke, kita panggil nanti. Oke, nah ini dia untuk volume peringatan, kemudian driver assistant warning. Pengingat keberangkatan. Ini kalau saya nggak salah lihat, ini adalah, kalau saya nggak salah baca ya Pak, ini kan kondisi kita stop nih, kemudian kan jalan lagi macet, nah kita mungkin sedang melakukan main HP, kemudian depan udah jalan nih, dia akan ikut jalan. Maksudnya ada peringatan di sini supaya segera jalan. Nah, peringatannya dari mana? Di sini teman-teman. Ini ada sejenis kayak sensor di sini. Sensor ya. Ini termasuk sensor kamera nanti, itu ya juga masalah garis, sensor garis. Misalnya mobil keluar dari jalurnya, itu dia akan memberikan warning. Atau mungkin on the track, maka dia setirnya akan menjadi berat. Intinya seperti itu. Kalau misalnya dia mau belok, maka dia harus ngesen dulu. Seperti kalau ini di Infinity ya. Infinity. Wah, mobil itu udah kelas atas, Mas. Oh, ini kelas atas, Pak. Ya, Meskipun Infinity harganya 300-an. Iya. Ini tipe prem ya, Pak. Harganya tuh 300-an sekian dikit loh. Kayak gitu. Nggak nyampe 320 enggak. 300-an lebih dikit. Keren. Oke. Keren. Nah, driving safety. Nah, ini ada forward safety. Ini sebenarnya sih ini ya warning aja ya. Warning, kemudian waktu pengingatan tabrakan. Oh, peringatan tabrakan ya. Berarti mobil di depan ya. Ya, betul. Mobil di depan misalnya dia kita menggunakan ini ya, apa itu namanya, cruise control atau apa, nanti dia akan memberikan peringatan. Pendeteksi jalur, ini bisa kita. Nah, kalau pendeteksi jalur, ini dia ketika dia dinonaktifkan, ini dia akan nyala, Pak. Oh, yang warna oranye ya? Warna orange ya. Karena dia tidak berfungsi. Artinya kalau kita lagi jalan, kita nggak berada di menu ini, kemudian ini nyala, berarti dia pendeteksi jalurnya mati. Nah, kita hidupkan, maka dia akan nyala. Blind spot safety. Nah, ini kalau misalnya kita kan beberapa dari mobil ini kan ada yang tidak terlihat. Betul. Nah, ini saya nggak kelihatan kan? Iya, betul. Situ aja nggak kelihatan ya. Kelihatan. Termasuk di belakang ya. Iya. Nah, ini ada remindernya. Ada warningnya. Safe exit. Ini kita kembali, kemudian ada parking safety, rear cross traffic safe. Ini dia ketika kan sering kita menghadapi parkir ya Pak ya. Parkir kita di pinggir jalan, kemudian ketika kita masuk parkir itu kan kita kan maju ya. Nah, begitu keluar kan mundur. Nah, ketika mundur ini, apabila ini diaktifkan, maka kalau belakang itu dia ada mobil lewat, maka dia akan secara otomatis mobil ini ngerem, Pak. Jadi mobil tersebut akan walaupun kita nggak ngerem ya, tapi ketika di belakang itu ada unit, ketika kita kondisi mundur gitu, maka dia ABS akan mengerem secara mendadak. Mas Ardi, ini kan jadi muncul pertanyaan ya, apa sih yang membuat kendaraan ini bisa melakukan pengereman secara otomatis? Ya, jadi untuk fitur ini pasti terhubung dengan yang namanya ECU. Kemudian nanti mungkin dari BCM kemudian ke ECU, kemudian nanti dari ECU memerintahkan ABS-nya langsung, Mbak. Untuk melakukan pengereman. Bagaimana model ABS itu bisa melakukan pengereman, Mas? Jadi ABS itu kan dia kan ketika dia jalan, kita jalan nih ngerem, itu kan dia kan akan membantu mengerem, melepas, mengerem, melepas. Itu ABS. Nah, tapi kondisi seperti ini dia pun langsung bekerja dengan sendiri, Pak, tanpa ditekan tuas remnya. Memang suaranya keras. Jadi seperti kita ngerem injak ya, jadi langsung gruk ya gitu. Menimbulkan suara yang cukup keras. Begitu juga ketika kita
sedang jalan kemudian kita menghidupkan fitur yang ngerem secara otomatis kalau di depan ada unit, maka dia yang tadi ya Pak, yang masalah ini ya, sini tak cek dulu. Nih, driving safety yang waktu peringatan tabrakan itu. Nah, dia akan sepersekian detik itu sebelum terjadinya tabrakan, maka dia akan mengurangi kecepatan. Dan sepersekian meter sebelum terjadinya tabrakan tersebut, maka dia akan ngerem secara otomatis. Dan benar-benar ngerem grek berhenti. Benar-benar berhenti Pak Taufik. Nah, kalau dia sudah berhenti, dia akan lock 2 detik. Baru bisa meskipun dia gini, meskipun dia digas, RPM naik, tapi dia nggak mau jalan. Karena dia kelok. Masih kelok ya? 2 detik. 2 1, detik. 2. Nah, setelah 2 dia akan lepas truk. Baru bisa jalan lagi. Seperti itu. Oke. Nah, Mas Ardi, sedikit lagi. Ini masih penasaran nih. Mungkin kawan-kawan juga penasaran. Ya. Kan pada saat diperintahkan ECU untuk ngerem, ya. Nah, mekanisme apa yang dilakukan oleh ABS untuk menekan rem yang ada di cakram ataupun yang tromol? Ya. Jadi ABS itu dia kan termasuk di antara terminal rem ya Pak. Oke. Ketika dia ini dapat perintah dari ECU untuk ngerem, maka yang dilakukan adalah ABS akan memompa, kemudian minyak rem tersebut akan tersalurkan kepada kaliper dan juga master rem belakang tentunya. Makanya di tiap-tiap ini, di tiap-tiap roda itu sebenarnya ada sensornya, sensor putaran. Nah, nanti ada misalnya dia putarannya sampai kepada 80 km per jam, itu dia nanti ABS itu pertama akan ngerem-ngerem dulu. Tapi kalau misalnya jaraknya itu sudah terlalu dekat, maka dia akan ngunci. Seperti itu Pak Taufik. Seru. Oke, ini parkingnya. Udah, menu-menunya adalah ini. Kemudian ini akan kita kembali. Ini ada cluster. Ini pemilihan tema Pak Taufik. Ini temanya bisa kita pilih ya. Nah, ini dia warnanya berubah jadi biru. Jadi merah. Jadi hijau. Nah, ini kalau misalnya ke mode berkendara ya. Maksudnya mode berkendara itu ini tergantung nanti driving modenya. Nanti akan kita coba praktekkan teman-teman. Nah, kita akan menjelaskan sedikit dulu dari sini. Kemudian di sini ada tampilan wiper dan lampu Pak. Jadi kalau misalnya ini kita nonaktifkan, mungkin di sini ada wiper ya, lampu ya. Ini kita coba. Nah ini Pak, ada autonya. Kalau misalnya kita nggak tampilkan wiper sama lampunya, ketika kita hidupkan gini, nah dia nggak akan muncul. Ini kan lampu saya nyalakan. Ini dia nyala. Tapi dia nggak ada tampilannya. Kalau kita menggunakan ini, seperti ini saya hidupkan, dia off. Ada ininya Pak. Tampilan tengahnya ini. Kayak gitu. Kemudian ini ada suara peringatan jalan berselimut es. Salju. Misalnya dia termasuk ini mungkin Pak ya. Aquaplaning ya. Itu mungkin juga masuk di sana. Karena kondisi sirkuit atau jalanan licin. Kemudian suara sambutan ketika mobil ini tadi dihidupkan. Ini nyala. Keren. Kemudian di sini ada lampu iluminasi. Nah, ini ada lampu iluminasi ini yang ini Pak. Speedo. Yang di speedo ya. Nah, ini coba saya gelapkan ya. Iya, betul. Seperti itu. Ini gelap. Mungkin kita kalau malam hari karena sekeliling silau ya. Biar nggak terlalu silau, posisinya ada di sini teman-teman. Ini maksimal nih. Ini kita maksimalkan karena kita lagi syuting Pak. Nanti nggak masuk kamera. Lampu sen sekali sentuh. Jadi kalau ini kan ada misalnya gini, ini kita 3 ke depan ya. Ketika sen kita belokkan, sekali sentuh. 2. Nah, 3. Jadi dia ini kan kembali ke posisinya. Otomatis. Waduh. Nah, ini kepala saya Mas. Ini sering saya cari itu gimana ya? Kan saya sudah muter nih. Kok kurang dalam muternya gitu kan? Loh, dia nggak balik-balik, terpaksa dibalikin tangan deh. Iya benar. Kalau dia sekali sentuh saja dia udah kembali Pak ke posisinya. Misalnya 5 kali ke depan. Ini saya tarik sedikit teman-teman. Canggih Pak. Saya bikin 7 kali aja biar lama. Ini coba ya 7 kali ya. Ini saya sekali sentuh.
Mantap. Keren. Cakep benar ini. Nah, ini kecerahan lampu ambeien. Ini baru ke sini, Pak. Ini yang yang ini ya. Oh, ini level berapa Mas? Ini level 2. Oh, paling misalnya terang kita level 3 ya. Iya, naik ya. Level 4. Makin terang sangat lagi. terang. Ini kalau gelap malam mari ya, bagus banget ya. Bagus. Ini saya bikin level 1. Nonaktifkan juga bisa. Jadi kalau saya mengingat Mas ya, melihat kalau kondisi seperti ini, jadi kita itu nggak perlu lagi ya tambah-tambah aksesoris gitu. Iya, betul. Kan kita kalau beli mobil kadang-kadang harus nambahin. Kurang terang. Iya. Dan itu mestinya kalau nambahin seperti itu pasti kan akan membuat jalur baru. Dikhawatirkan nanti kalau unit baru menjadi gagal atau gugur ininya warantinya. Oh iya, seperti itu. Betul. Oke, ini kita bikin level 2, kita kembali. Kemudian waktu tunda lampu depan. Nah, waktu tunda lampu depan termasuk ini ya, high beam assist nih ya. High beam assist ini Pak Taufik kalau misalnya kita kondisi jalan nih. Kita jalankan nih lampu kita hidupin ya. Lampu depan kita hidupin. Nah, kondisi misalnya di depan itu ada mobil lewat gitu. Kan tadi kan lampunya kan agak ndangak, Pak. Kalau misalnya dia ada mobil lewat gitu, dia akan otomatis turun. Oh, betul lagi tuh. Iya. Waduh. Itu auto lagi tuh. Sensor lagi berarti ya? Sensor ini tentunya. Jadi yang mendeteksi. Mobil mengetahui ada cahaya dari depan karena kita tadi lagi cahaya atas ya, besar ya, lampu besar jauh ya. Ya. Otomatis dia akan menurun. Ya, betul. Kalau untuk waktu tunda lampu ini kemungkinan ketika dia mobil tersebut kita matikan ya, dia masih hidup. Seperti itu, Pak. Semoga saya nggak salah informasikan. Ntar kita konfirmasi lagi. Konfirmasi lagi. Oke, kemudian pintu. Pintu ini ada kunci otomatis. Kunci otomatis saat pindah gigi. Oh, iya. Oke, dan saat jalan berarti? Ya, saat mulai berjalan. Mulai berkendara ini udah mulai ngelok ya pintunya. Tapi nanti akan kita jelaskan bahwasanya teman-teman sekalian, mobil ini dia nggak ada knopnya. Ini knop locknya nggak ada nih. Oh iya ya. Knop locknya nggak ada. Dia di sini. Jadi auto dari sana ya? Dari sini. Supir ya? Ya. Nah, mobil ini Pak Taufik, ini dia menggunakan standar Eropa ya. Dalam hal keselamatan berkendara. Oh, termasuk penumpang di dalam ya? Termasuk penumpang di dalam. Nah, dia kan ini kan ada lock. Dia nyala ya. Coba Pak Taufik buka. Nah, ini kan masih tetap bisa dibuka. Iya. Oke. Nah, kalau untuk di luar negeri Pak Taufik, di Eropa itu dia orang di depan ini hanya boleh diduduki oleh orang yang paham dengan dewasa tentunya. Dia paham dengan kondisi mobil. Dia paham dengan kondisi mobil. Artinya gini, anak kecil nggak boleh duduk di depan. Karena dia belum bisa safety di depan. Tapi kalau dia paham dengan kondisi sekeliling, misalnya akan terjadi benturan dan lain sebagainya, dia udah siap yang di depan. Makanya kalau untuk mobil ini sih tipe prime ini dilengkapi oleh 6 airbag ya Pak ya. Ini ada 2 di depan, kemudian ada di pilar samping, kemudian di sini ada di jok. Seperti itu. Ini airbag Pak, pilar samping. Kemudian ada remote window control yang tadi saya pencet itu. Misalnya di sini saya matikan remote window control, saya matikan seperti ini, nggak aktif, maka dia nggak bisa dikontrol. Seperti itu. Ini. Lalu kemudian masalah kenyamanan. Ini ada masalah ini ya, interval service. Interval service ini menurut Pak ini workshop ininya, headnya, dia mengatakan bahwasanya kalau untuk mobil ini ada 2 setelan. Setelan pertama ini di sini dia bisa mengatur sendiri. Tapi ada satu lagi setelan yang memang dia nggak bisa diatur oleh pemilik, hanya bisa diatur oleh pihak bengkel. Tujuannya adalah supaya tetap ada warning, mengingatkan ya untuk melakukan servis. Kemudian ada welcome mirror. Tadi sempat hidup buka tutup sendiri Pak. Ya toh? Nah itu dari sini Pak. Ketika pengemudi mendekati mobil. Jadi di sini ada. Kalau pengemudi mendekati mobil dia akan buka. Begitu saya menjauh dikit, dia akan tutup. Berarti tinggal diaktif dan dinonaktifkan ya? Aktif dan nonaktifkan. Kemudian ketika pintu tersebut dibuka, itu pun juga akan buka sendiri. Seperti itu. Jadi bukan suatu hal yang tidak bisa disetting, Pak. Bisa. Seperti itu. Tapi ya memang canggihnya. Tadi Pak, tapi sempat heran teman-teman. Loh kok ini buka tutup sendiri? Saya juga heran pertamanya. Karena mobil ini memang fiturnya yang cukup baru.
Lalu kemudian dari sistem pengisian nirkabel di sini udah banyak, nanti teman-teman bisa ngecek sendiri. Kemudian di sini ada satuan. Satuan sendiri bisa, mungkin teman-teman biasa pakai Fahrenheit. Nah, di sini bisa pakai Fahrenheit. Bisa pakai Celsius. Celsius di sini ada suhu ya di sini. Suhu ya. 32 derajat. Itu suhu luar berarti ya? Suhu ruangan, Pak. Ruangan luar maksudnya. Iya. Kemudian satuan efisiensi bahan bakar, ini bisa kilometer per liter atau mungkin 1 liter berapa ratus kilometer. Kemudian di sini satuan tekanan ban. Angin ya. Angin ban. PSI ada ini karena di sini ada banyak fiturnya sih, Pak. Berarti itu kebiasaan kita di Indonesia ya, kalau pakai PSI itu ya, bar itu ya. Oke, ini di sini ada kolom reset ya. Apa reset? Oh, tidak. Oh, default ya. Default. Oke. Di sini ada tombol cruise control. Ya. Oke. Nah, di sini Pak Taufik ini ada tombol cruise control ya. Ketika dia dipencet seperti ini digunakan dalam kondisi jalan. Kalau mobil ini dia batas minimal cruise control itu bisa dipakai 30 km per jam, Pak. Minimal. Minimal. Nanti di sini biasanya dia akan menampilkan tampilannya 30 km per jam seperti itu. Nah, ini kalau ketika kita jalan, ini teman-teman ada P. P ini bukan power ya, parking. R juga bukan racing, ini reverse ya, mundur. N neutral dan drive. Nah, kondisi drive modenya ini kita bisa atur teman-teman. Ini dengan cara mencet sini nih. Misalnya teman-teman mau kondisi macet nih, kondisi macet paling bagus menggunakan smart, karena dia bisa memilih di mana konsumsi yang akan diinginkan, seperti itu. Karena kan kita kan kadang kalau macet kan suka nyalip mendadak. Iya, betul. Itu dia menggunakan smart. Misalnya teman-teman ada di tol, kemudian jalanan dia kondisinya lenggang, itu teman-teman bisa pakai eco. Kalau untuk normal, mode normal. Kalau untuk sport, misalnya terburu-buru nih, pengen dapat akselerasi yang baik, maka menggunakan sport. Seperti itu sih. Nah, kalau untuk yang ini dia Triptonic juga, Pak. IVT-nya Triptonic, dia bisa menggunakan manual dan juga bisa mengurangi ya. Cara ini seperti itu. Nah, kalau untuk yang panel-panel di bawah ini adalah temperatur. Ini dia paling low ya. Ya, paling low, ini paling dingin itu. Ini 17 loh. Biasanya kalau kita nemuin sih rata-rata 18 ya. Kalau ini bisa sampai 17, bahkan sampai low. Oke, ini coba kita kondisinya paling panas 27, berarti 27. Tidak dilengkapi dengan heater. Biasanya untuk mobil kan ada heaternya. Kalau ini dia karena dia cuma mentok di 27, maka dia tidak ada heaternya. Cara mematikannya juga pencet saja. Oke. Cara menghidupkannya seperti itu tadi, auto. Kalau misalnya teman-teman seperti saya tadi, mobil terparkir, kemudian mobil kalau terparkir di kondisi atap terbuka itu kan selalu panas waktu itu ya. Maka untuk mengantisipasinya itu tadi, kita bisa menghidupkannya dengan remote. Ketika dihidupkan dengan remote, dia pasti akan langsung hidup AC-nya. Seperti itu. Oke, ini di depan ini saya rasa udah cukup nih, Pak. Oh, sebentar Pak Taufik, ada satu yang lupa. Ini yang paling teman-teman, fitur utama ya. Fiturnya. Ini di sini ada BlueLink teman-teman, dan juga SOS. BlueLink ini gini. BlueLink ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin memantau kondisi mobil, ingin menghidupkan mobil dari jarak jauh, atau mungkin teman-teman ada trouble di mobil tersebut, kemudian teman-teman nggak menyadari bahwasanya itu adalah trouble, maka dari BlueLink ini dia akan mengirimkan, misalnya gini Pak Taufik. Pak Taufik lagi servis nih sekarang nih, di kilometer 15.000 misalnya. 15.000 kilometer Pak Taufik servis rutin di dealer resmi, maka ketika itu Pak Taufik pergi ke Medan. Pergi ke Medan, tahu-tahu sampai di Palembang mungkin ada sistem atau sensor yang mati. Maka mobil ketika sensor mati mungkin dia nggak ada efek ya, tapi dia akan ngasih warning kepada dealer yang tadi terakhir servis. Seperti itu. Nah, nanti pihak dealer akan langsung menghubungi si pemilik mobil. Langsung ditelepon, Pak Taufik, ya ini Hyundai-nya itu mengalami gangguan di sistem mesin. Tapi nggak usah khawatir Pak Taufik, langsung aja bawa ke dealer dulu, nanti akan kita cek. Nah, seperti itu Pak. Begitu juga dengan misalnya Pak Taufik di Medan nih, lagi pulang kampung. Mobilnya ada di sini, ada di Jogja. Terus Pak Taufik mau ngidupin mobil. Nah, itu caranya dengan itu tadi, dengan lewat HP.
cek, Install aplikasi berarti ya? install aplikasi. Oh, oke. Begitu install aplikasi, karena di mobil ini sudah ada ininya Pak Taufik, sudah diinjek ini ya, bukan chip ya, tapi apa ya Pak Taufik ya? Intinya Ya, dia mungkin termasuk hardware dan software kan ya? ya betul, dia yang akan memberikan sinyal kalau untuk jadi misalnya Pak Taufik ada sinyal, mobilnya juga ada sinyal, maka sistem tersebut Blue Link ini akan bekerja dengan baik. Tapi kalau misalnya di Pak Taufik sana, mungkin di Padalman sana, Pak Taufik lagi primitif runway ya. Black spot. Nah itu Pak Taufik, waduh nggak dapat sinyal, lah itu nggak akan bisa ini memantau Kendaraan ya? kendaraan tersebut seperti itu. Keren. Nah ini Blue Link-nya. Iya. Jadi sekarang itu udah mode Iya benar Mas. terbaru Pak. Jadi seakan-akan sekarang kita punya kendaraan itu asistennya benar-benar real ya. Ya betul sekali Pak. Kalau dulu kan, kalau sekarang ya kita tanya, Mas Ardi, ini gimana Mas? Ya gitu ya. Iya benar. Sekarang udah ada, ini udah ke-record, kemudian dealer juga bisa Mengetahui lebih dahulu. Iya. Dengan resmi udah mengetahui. Kemudian bahkan sampai yang kita nggak sadar itu sebuah kerusakan, tapi bengkel atau dealer resmi menganggap itu adalah kerusakan yang mungkin itu harus dilakukan perbaikan di dealer resmi. Maintenance ya. Maintenance. Iya. Seperti itu. Berarti ini kendaraan juga bisa dilacak posisi dan aman untuk umpamanya ya kita menyewakan ya, rental. Betul. Mobil ini cocok nih buat pengusaha rental. Kayak gitu. Karena dengan kita kondisi merentalkan ini dari rumah kita bisa ngecek. Iya. Misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka mobil ini pun juga akan menampilkan di sini misalnya ada dalam pengejaran polisi. Ini di sini ada, Pak. Cocok juga buat ibu-ibu. Oh iya. Mas Ardi pergi dipantau. Aduh, saya jadi beli nih. Jadi Pak, oke. Oke. Siap. Kita ke belakang ya. kita Kita matikan dulu mesinnya. Oke. Wah, ada suaranya, Pak. Wih, ada suaranya. Nih, Pak, periksa kursi penumpang dan barang bawaan. Seperti itu. Jadi kita akan ngecek dulu. Jadi mirip seperti ini Mas ya, kita turun dari pesawat ya Mas ya? Iya. Nah, ini Pak Taufik. Saya sukanya mobil ini apa? Ini, aduh, ini saya tingginya 173. Mungkin kalau Pak Taufik 180 juga masih aman lah ya di sini ya. Ini tadi saya duduk di sana agak ini Mas ya, agak lega juga saya. lega ya? Iya. Itu mungkin karena dia wheelbase-nya juga panjang ya. Oke. Kemudian dia akhirnya apa? Dapat di ruang ini nih sangat dimaksimalkan ya. Iya, ini saya selonjoran aja bisa, Pak. Saya selonjoran bisa. Mungkin kalau ini di depan, wah sayangnya di depan sana saya coba mundurin ya. Ini mentok belakang, Pak. Ini depan udah paling mentok. Nih, kondisinya Pak, ini sangat masih lega banget. Nih, saya masih bisa santai. Ini pun juga tinggi, padahal mobilnya pendek. Betul ya? Ya kan? Iya. Dari depan tadi kita ngeliat mobil ini pendek, tapi ternyata dalamnya sangat lebar, sangat luas sekali. Cocok buat penumpang. Desainernya mantap Mas. Wah. Wih. Pak, kopi Pak. Ngopi. Diangkat aja Mas tuh, ada meja. Oh iya. Nah ini dia berat maksimal 3,5 kilo. Ada tulisannya teman-teman. Jadi misalnya kalau laptop, oke, laptop masih bisa ya. Di sini dia kuat. Captain seat juga ada nih mobilnya Mas. Iya. Oh iya, mobil ini teman-teman, ini sih bukan captain seat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin yang captain seat, order dengan tipe jok yang captain seat, teman-teman bisa nambah 1 juta rupiah. Seperti itu. Ini dari sisi tengah, ini joknya juga sangat empuk sekali Pak. Ya? Ini empuk banget ini, empuk sekali. Padahal ini hitungannya ya, kalau joknya dia segini nih, tapi dia empuk banget, empuk banget. Oke, ini coba saya ke belakang ya. Baris ketiga. Baris ketiga. Caranya seperti ini Pak Taufik. Oh, cara bukanya simpel sekali. Oke, saya naikkan dulu ya. Oke. Pak Taufik nggak kelihatan? Nggak kelihatan saya. Sebentar Pak. Ini. Oke, nah gini teman-teman. Tuh. Ini kondisinya juga masih cukup nyaman. Dan ini bisa di-setel Pak Taufik. Tuh. Ini pun juga masih luas ya. Jadi belakang sendiri bisa dipakai 2 orang ini ya dewasa. Berarti kemudian tengah 3, kemudian depan 2. Jadi ini 7. Tapi kalau misalnya pakai captain seat, ini akan jauh lebih mudah lagi aksesnya. Aksesnya ya. Tapi hanya bisa dipakai oleh 6 orang. 6 orang seperti penumpang. itu. Dan supir ya. Ya. Di belakang juga ada
Oke, ini apa cup holder. ini saya suka sekali mobil ini Pak Taufik gini. Iya. Misalnya kita mau gelar kasur. Oh, dia rata ya Mas ya? Hah? Iya betul. Oh, tuh kawan-kawan. Jadi kursinya ditutup lagi. Nih, kita ke paling belakang ya. Mari kita lihat dari belakang. Nah, kalau untuk ini dia sudah menggunakan bukan lagi handle, tapi dia lebih ke tombol auto. Tuh teman-teman, ini rata banget. Misalnya teman-teman mempunyai anak kecil di belakang ya, itu mau digelarin kasur bisa ini Pak. Gitu. Jadi ini mobil LMPV, tapi banyak sekali fungsinya. Betul sekali. Keren Mas Ardi. Fitur sudah kita lihat. Oh ya, di sini Pak. Paling belakang di sini ada colokan cigarette lighter. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau ngecas juga bisa di sini. Dan di sini ada tempat botol. Keren banget. Langsung aja Pak. Ini SPK tuh. Mana salesnya? Amin. Amin. Kita tunggu. Ini nanti merapat ke Maha Motor. Oke. Mas Ardi, ini ban serepnya di mana Mas? Oh iya. Ini kamera Pak. Kalau ban serep di bawah. Oh, ban serep ada di bawah. Ya, ini di Nah, sini. di sini masih ada. Nih spare tire Pak. Ban cadangan. Nah, dia membukanya dengan menggunakan kunci ini ya, kunci roda. Kunci roda. Ini kayaknya ukuran 21. Jadi posisinya di bawah sini Pak Taufik. Nah, ini parking sensornya dia rata sama bumper ya Pak. Nih di sini. Dia memang secara dimensi lebar itu dia kecil, lebih kecil karena memang benar-benar diperuntukkan untuk cadangan. Kenapa dibuat kecil? Karena efisiensi Pak. Nah, efisiensi karena kondisinya kalau terlalu lebar juga Jadi agak terlihat dari belakang ya. Terlihat banyak dari belakang seperti itu. Oke Pak Taufik, langsung saja SPK. Oke, siap. Ya, mobil ini adalah mobil impian dan langsung lock Pak Taufik. Wih. Ya, dan dilihat dari desainnya juga memang anti mainstream ya. Baru desain ini memang hanya dimiliki oleh Hyundai saja. Maka ini cocok sekali dijadikan untuk mobil keluarga, mobil usaha juga bisa. Tadi kita udah cek di belakang ya. Kondisinya bisa ditekuk sampai dengan kursi kedua, itu lurus. Jadi teman-teman misalnya mau bawa barang yang cukup banyak itu bisa masuk ke dalamnya, seperti itu. Semoga video dari kami ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, di-share ke teman-teman yang lainnya, dan juga jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar supaya mungkin ada sesuatu yang belum kita sampaikan di sini, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.